sekalian, semoga dalam pembelajaran selanjutnya harus tetap semangat. Bisa? Bisa. Keadaan sudah siang, tetapi semangatnya harus Pagi. Jadi untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Adik-Amber yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, barangkali ada yang tidak hadir. Hadir semua, tepuk tangan. Jadi untuk kehadiran saya mengharapkan ke depannya harus bertahan dengan kehadiran yang ada supaya proses pembelajaran jangan tertinggal hanya karena Anda tidak hadir. Jadi baik, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai bangun ruang sisi data. Namun ada beberapa yang Pak Guru mesti mengulang kembali atau menanyakan kembali materi yang sebelumnya. Materi yang mempunyai hubungan dengan materi kita sekarang itu adalah persegi dan persegi panjang. Jadi kan materi ini kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi saya minta barangkali ada yang masih ingat tentang persegi dan persegi panjang. Coba ada yang bisa menggambarkan sedikit? Saya persilakan. Persegi adalah bangunan data yang mempunyai panjang sisinya sama. Persegi panjang, bangunan data yang mempunyai dua panjang dan dua lebar yang sama panjang. Benar sekali, tepuk tangan. Jadi untuk materi yang sudah lewat Anda masih ingat, itu yang sangat-sangat diharapkan. Selanjutnya kita akan masuk setelah kita mengetahui atau mengingat kembali materi yang sudah lewat. Sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu bangun ruang sisi dan sisi data. Yang sebenarnya manfaat dari kita mempelajari bangun ruang, manfaatnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ingin mengetahui air yang ada dalam bak. Kita bisa ukur dia punya tinggi, ini lebar, panjangnya. Dari situ kita bisa mengetahui banyaknya air yang ada dalam bak. Jadi manfaat kita mempelajari bangun ruang sisi data yang kita ajarkan hari ini, manfaatnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Namun sebelumnya Pak Guru akan memberitahukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Jadi langsung lihat ke depannya. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi dan sisi datar. Dalam hal ini kubus dan balok. Tetapi pada pertemuan pertama kali ini Pak Guru akan mengajarkan tentang kubus. Terus yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini adalah kubus. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran pada hari ini atau pada kesempatan ini. Sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, kita coba perhatikan ini yang dinamakan bahan ajar, bangun ruang sisi datar. Bisa baca semua ini? Bisa. Bisa? Bisa. Yang pertama, pengertian kubus. Coba baca pengertian kubus. Coba baca. Salah satu. Nah, kubus adalah bangunan ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Jadi kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Sama persis berarti panjang lebarnya itu sama. Terus yang berikutnya, unsur-unsur pada kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang sama besar. 6 sisi yang sama besar. Coba perhatikan ini, 6 sisi ini. 1, 2, 3, 4 atas bawah ya. Terus 5 di sini, 6 yang di belakang. Bisa pahami? Bisa. Terus yang berikutnya, memiliki 12 rusuk. Rusuk itu yang garis-garis ini. 12 rusuk ini. 1 AB, terus BC 2 ya. CD 3 AB. Yang di bawah saya sudah 4. 1 2 3 4. Terus 5 6 7 8 9 10 11 12. Bisa? Bisa. Terus yang berikutnya, memiliki 8 titik sudut. Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi itu adalah unsur-unsur kubus. Terus perhatikan gambar yang berikutnya. Ini adalah gambar jika ini kubus ini kita buka dia. Kita buka. Ini kubus contohnya kue ini kado ulang tahun. Bisa kita buka, makanya dia punya gambarnya akan seperti ini. Nah, gambar ini yang sudah dibuka ini itu dinamakan jaring kubus. Bisa? Bisa. Berarti kubus itu dibentuk dari jaring kubus. Selanjutnya, luas permukaan dan volume kubus. Ini kita sudah mulai ke arah perhitungan. Yang pertama, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Enam
sisi kali sisi. Maka di rumus luas persegi luas permukaan kubus itu adalah L sama dengan 6 kali sisinya, ada 2 sisi kali sisi itu adalah sisi kuadrat pangkat 2. Terus yang berikutnya volume kubus. Volume kubus sama dengan luas alas kali tinggi. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Maka rumus volume kubus adalah, ini sudah agak ke bawah lagi. Adalah V sama dengan S pangkat 3 atau S kubik. Pangkat 3 itu dapat disebutkan adalah kubik. Terus yang berikutnya sekarang kita sudah masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, gambar berikut yang merupakan jaring dari kubus adalah, coba perhatikan, ini adalah pola gambar dari kubus yang sesuai dengan yang di samping ini, dari ini yang di samping ini yang mana? Coba perhatikan. Ini nomor A. Apakah ada yang sama dengan sini? A ada, hanya dia terbalik ini. Ada, ini. Berarti A termasuk. Terus B, apakah ada? Ada. Mana? Ini? Iya. Nah, berarti B termasuk. Terus C ada tidak? A dan B. Terus yang berikutnya. Contoh soal 2. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Jadi yang ini adalah 4 cm ya. Ini. Yang panjang ini, panjang sisinya itu adalah 4 cm. Maka penyelesaian diketahui R sama dengan 4 cm. Terus luasnya ditanyakan luas permukaan bangun. Jawab luas sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Terus ini sebenarnya sambung ya. L sama dengan 6 kali 4 ini. 4 kuadrat. L sama dengan 6 kali 16. L sama dengan 90 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan bangun di samping adalah 96 cm pangkat 2. Terus yang berikutnya. Contoh 2. Contoh 3. Ini sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang lusuk 4 meter. Tentukan panjang air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi hingga penuh. Penyelesaiannya, kalau namanya sudah omong mengisi berarti yang ditanya itu adalah volume. Berarti diketahui S sama meter, ditanya V. Jawab V sama dengan S pangkat 3. S pangkat 3. V sama dengan 4 pangkat 3. V sama dengan 64 meter pangkat 3 meter kubik. Jadi air yang dibutuhkan untuk mengisi bak hingga penuh adalah 64 meter pangkat 3. Jadi untuk sekilas materi tentang bangun ruang sisi datar dalam hal ini adalah kubus, saya rasa sekian. Jadi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi ini, saya persilakan untuk membentuk dalam kelompok. Jadi tinggal balik saja. Nah. Pekerjaan
waktunya sudah selesai. Waktunya setiap kelompok mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, dan kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi hasil pekerjaannya. Jadi saya persilakan kelompok 1 untuk maju dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih Pak Guru, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami kelompok 1 atas waktu yang diberikan kepada saya, kami akan menyaksikan hasil diskusi kami dan diskusi kami. Data persegi. Jadi untuk semua kelompok, semua siswa yang sudah terlibat aktif dalam proses diskusi. Jadi semoga dengan diskusi ini menambah wawasan kalian, menambah wawasan kita, sehingga dalam pengembangan materi ini dalam kehidupan saya, seperti contoh tadi itu yang mengenai cara menentukan volume dalam sebuah bak, contohnya tadi ya, volume dalam sebuah bak. Itu menjadi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bak berukuran sekian, berapa banyak air yang kita harus isi. Itu contoh konkret. Manfaat dari kita mempelajari bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Jadi untuk kerja kelompok, semua jawaban kita rasa itu sudah sesuai dengan pertanyaan, dan saya rasa benar sudah itu, karena sesuai dengan rumus. Akan tetapi ada beberapa yang perlu menjadi catatan. Yang namanya volume berarti harus pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti kubik. Ya, contohnya 5 meter pangkat 3 berarti 5 meter kubik. Yang namanya volume berarti kubik. Lain kalau luas berarti dia pangkat 2 itu persegi. Bisa ya? Bisa. Dan sekarang saya mempersilakan untuk kembali ke posisi. Sekitar berapa bulan menit kita mendiskusikan sebuah permasalahan dalam LK. Sekarang saya ingin menanyakan masing-masing kelompok, apa yang menjadi kesimpulan dari LK yang Anda kerjakan itu? Kesimpulan itu apa sebenarnya? Coba dari kelompok 1. Apa? Penerapan bangun ruang sisi data dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu kita. Nah, jadi kelompok 4 yang terakhir membuat kesimpulan bahwa materi ini yang LK yang Anda buat itu adalah sangat besar manfaatnya, atau penerapan itu dalam kehidupan keseharian itu sangat besar. Itu agak mirip dengan kelompok 2. Memang manfaatnya lumayan untuk dalam perkembangan kehidupan keseharian kita. Setelah kita membuat kesimpulan masing-masing kelompok, ada satu lagi kesimpulan yang kita telah pelajari dari materi ini, yaitu bangun ruang sisi dan datar. Kesimpulan dari kita mempelajari materi ini itu apa sebenarnya? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Nah, ada berapa yang angkat tangan? Maka saya pilih saja. Coba Wati. Suatu bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini itu,
berarti membuat kesimpulan diambil dari sini kayaknya. Kesimpulannya kesimpulan? Suatu bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Suatu bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan ini yang menambah stamina, menambah energi kita untuk bisa mempelajari materi-materi berikutnya. Yang berikutnya untuk bisa memperdalam materi kita hari ini, saya minta masing-masing siapkan kertas. Dua nomor fakultas kuisnya kasih soal untuk memperdalam materi ini. Nomor 1, sebuah kubus dengan mempunyai panjang sisi sudah, dengan mempunyai panjang sisi 6 meter, maka hitunglah luas dan volumenya. Cukup 1 nomor. Cukup 1 nomor ya? Iya, Pak. Langsung kerja? Saya beri waktu dari kumpul. Yang ini kumpul sudah kumpul. Kertas apa kertas? Kumpul. Mari, kumpul di depan. Mari. Ini boleh. Mari. Jadi ini kuis, nanti saya akan periksa menjadi patokan untuk bahwa kamu sudah mengerti atau belum terhadap materi yang kita ajarkan hari yang kita pelajari ini. Materi untuk yang berikutnya, pertemuan ke depan selanjutnya yaitu tetap pokoknya sama, bangun ruang sisi datar, tetapi bangunnya berbeda ya, yaitu balok. Ini hari kubus, dan depan balok itu sama dengan roti balok contohnya. Jadi saya rasa sekian pertemuan kita hari ini. Semoga materi-materi kita ajarkan dapat Anda terapkan, dapat Anda bawa dalam kehidupan keseharian, sehingga manfaat dari materi ini sangat berarti dalam Anda menjalani kehidupan Anda. Sebagai insan yang beriman, saya minta salah satu untuk bisa memimpin kita dalam doa. Kita berdoa.
selesai.